Shalom saudara yang terkasih, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Andreas Agloe Patasik di dalam Sirop, Siraman Rohani Pengampun. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1, ayat yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-39. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-35 saja. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan kembali bercerita tentang hobi saya berakuaponik. Apa itu akuaponik? Jika Bapak Ibu belum tahu, Bapak Ibu bisa melihat video saya bulan lalu di pojok kiri atas layar video ini. Tapi saya akan kembali menjelaskan sedikit tentang akuaponik. Akuaponik adalah sistem budidaya ikan dan tanaman dalam satu ekosistem, dan saya memilih ember besar sebagai media saya merawat keduanya. Sistem dalam ekosistem ini merupakan simbiosis mutualisme yang dimana baik tanaman dan ikan sama-sama menguntungkan. Dalam ekosistem ini, nutrisi bagi tanaman diambil dari proses sirkulasi kotoran ikan dan sisa pakan ikan. Sedangkan ikan mendapatkan keuntungan dari tanaman yaitu kadar oksigen dalam air bertambah, serta kotoran yang akan menjadi racun atau amoniak diserap menjadi nutrisi yang baik bagi tanaman. Dengan kata lain, akuaponik adalah sistem di mana tanaman dan ikan bertumbuh bersama. Dalam proses belajar akuaponik, saya menemukan sebuah kejadian menarik yang dapat kita refleksikan. Pada suatu ketika saya melihat tanaman kangkung saya itu tumbuhnya berbeda dari kebanyakan kangkung pada umumnya. Memang batangnya besar, daunnya lebar, terlihat bagus, tetapi yang membedakan adalah kangkung yang saya tanam menjadi warna kuning. Saya berpikir jangan-jangan ini semua karena terkena sinar matahari yang berlebihan. Tapi ternyata saya salah. Kangkung berwarna kuning itu merupakan sebuah alarm yang menandakan bahwa seharusnya saya mengganti air. Tapi karena saya tidak tahu, saya membiarkan beberapa hari lamanya. Sampai pada satu ketika di sebuah sore hari yang cerah, ketika saya ingin memberikan makan lele-lele saya, seluruh ikan yang ada dalam ember saya mati semua. Total ikan yang mati ada 15 ekor. Melihat ini jujur saya sedih dan menyesal. Kemudian saya searching di Google penyebabnya. Ternyata ini semua karena nutrisi yang berlebihan dalam air. Kotoran ikan dan sisa pakan yang seharusnya menjadi nutrisi yang baik justru malah menjadi racun atau amoniak. Ini semua terjadi karena nutrisi berlebih tadi tidak dapat terserap dengan baik oleh tanaman karena sudah sangat berlebihan. Nah, karena berlebihan, tumbuh kangkung pun menjadi abnormal. Kelihatannya saja bagus, tapi ternyata lama-kelamaan kangkung saya bisa mati. Dan lele saya yang hidup bersama dengan kangkung pun bisa mati. Saudaraku, dari sini kita belajar sesuatu. Di dunia ini, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Dalam kehidupan, semua harus seimbang. Tidak boleh kita hanya fokus dan berlebihan dalam satu hal dan mengerdilkan hal yang lain. Begitupun dalam kehidupan orang Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita memiliki 3 tugas. Apa itu? Koinonia, marturia, dan diakonia, atau bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ketiga tugas ini dapat dan harus kita lakukan dengan seimbang dan baik, dengan juga memiliki hubungan yang intens dan dekat dengan Tuhan. Dalam firman kali ini, Yesus mengajarkan kita bahwa kehidupan itu memang harus seimbang. Tuhan Yesus bahkan mencontohkan kepada kita hari ini, agar kita bersekutu dalam persekutuan yang baik, sama seperti Yesus yang mengadakan persekutuan yang sehat dan membangun. Tuhan Yesus dalam setiap tindakan dan pengajarannya, ia lakukan juga dengan baik, penuh dedikasi, dan selalu bertujuan untuk bersaksi demi kemuliaan nama Bapa di sorga. Tuhan Yesus selalu melayani, menyembuhkan penyakit, mengadakan mujizat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan Tuhan Yesus melakukan ini semua dengan penuh kesungguhan hati demi kemuliaan Bapa di sorga. Tapi saudaraku, menariknya Tuhan Yesus pun mencontohkan satu hal lagi yang sungguh baik.
di dalam kepadatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya, Tuhan Yesus masih menyempatkan diri untuk bersaat teduh, berdoa, dan mengambil waktu bersama dengan Bapa. Luar biasa bukan Tuhan kita Yesus Kristus? Kehidupannya benar-benar memberikan contoh kepada kita bahwa hidup itu memang harus seimbang. Bahkan dikatakan setelah dia mengambil saat teduh, dia kembali siap untuk pergi melayani. Jadi sebagai seorang Kristen yang baik, hidup kita harus seimbang. Jangan sampai kita hanya berfokus kepada persekutuan, tetapi tidak mau bersaksi melalui tutur kata kita dan melayani sesama. Jangan sampai kita hanya melakukan hal baik sebagai bentuk kesaksian kita, tapi tidak mau bersekutu dalam persekutuan yang sehat dan melayani sesama. Jangan sampai kita melayani terus-menerus, tapi kehidupan persekutuan dan kesaksian kita tinggalkan. Atau, jangan sampai kita sudah melakukan semuanya, malah hanya karena supaya kita dipandang baik, tapi lupa untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hari ini, kita belajar bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus tetap menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala tugas dan tantangannya untuk kemuliaan nama Tuhan dengan tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, hal inilah yang mulai dilatih oleh beberapa remaja GKI Pengampon. Para remaja bersekutu baik secara onsite maupun online. Mereka bersaksi di tengah-tengah kehidupan dan studi mereka. Mereka diajarkan sejak dini untuk melayani sesama lewat apapun yang mereka mampu lakukan. Dan baru-baru ini, mereka belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan dan sesama mereka. Setiap malam beberapa remaja mulai berlatih untuk membawakan renungan dan saling mendoakan, serta bersyafaat bagi rekan-rekannya dan juga bagi dunia melalui telepon. Bagi para remaja GKI yang mau bergabung, silakan bergabung dengan kami, sehingga kita semua bisa menjadi anak-anak Kristus yang lebih dekat lagi dengan Allah. Saudaraku, langkah kecil ini adalah langkah yang baik, yang juga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari, coba kita tetap lakukan tugas kita sebagai seorang murid Kristus, namun tidak berhenti di situ. Marilah kita membiasakan diri untuk mengambil saat teduh dan mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.